Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait tentang dasar-dasar komunikasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya dengan Dr. Randa Wiwi Suryandartiwi, MM. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas terkait dasar-dasar komunikasi. Yang pertama yaitu proses terjadinya komunikasi, kemudian syarat-syarat terjadinya komunikasi hingga melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Baik, terkait dasar-dasar komunikasi, hal yang paling utama atau yang paling mendasar yang harus kita mengerti adalah terkait dengan pengertian komunikasi itu sendiri. Jadi, dalam pengertian komunikasi itu ada beberapa proses yang dijalani. Pertama yaitu proses penyampaian informasi, kemudian proses penyampaian gagasan, dan yang ketiga adalah proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide. Nah, proses ini adalah proses komunikasi. Bisa kita lihat di situ ada bagannya ya, komunikator, pesan, dan komunikan. Nah, dalam hal ini bisa kita artikan bahwa komunikasi itu merupakan pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, artinya ketika kita berkomunikasi ada pesan yang disampaikan dan ada pesan yang diterima. Baik, tadi kita sudah mengetahui terkait dengan pengertian dari komunikasi hingga proses komunikasi itu sendiri. Nah, sekarang ada beberapa tokoh-tokoh terkait dengan komunikasi. Salah satunya adalah Carl E. Hovland, di mana Carl E. Hovland itu mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang mungkin dilakukan oleh pembawa informasi dengan tujuan memberikan rangsangan kepada orang lain untuk mengubah perilakunya. Nah, pengertian komunikasi menurut Carl E. Hovland ini hampir sama seperti Everett M. Rogers, di mana komunikasi adalah penyaluran ide atau maksud dari sumber satu ke sumber lain dengan tujuan mengubah tingkah laku dan dari penerima ide. Nah, kemudian ada Stewart L. Tufts dan Sylvia di mana mengatakan bahwa komunikasi merupakan perpindahan informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian menurut Aristoteles sendiri, komunikasi itu adalah alat yang bisa digunakan untuk proses demokrasi. Nah, kemudian kita bisa melihat di situ ada Shannon dan Weaver di mana di sini mereka mengatakan bahwa komunikasi sendiri adalah interaksi yang saling mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, ini tidak hanya terbatas dengan bahasa verbal saja, artinya ekspresi wajah, mimik wajah, ya, kemudian lukisan, teknologi, dan lainnya itu termasuk dalam bentuk komunikasi. Kemudian ada beberapa tokoh lagi yaitu M.E.F. Skinner, Raymond S. Rose, dan James S.H. Nah, intinya adalah komunikasi menurut para ahli ini adalah penyampaian pesan dari satu orang ke orang yang lainnya, ya. Jadi komunikasi itu sendiri tadi yang seperti kita ketahui pada saat kita melakukan mempelajari tentang pengertian, yaitu pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Setelah tadi kita melihat beberapa tokoh-tokoh terkait dengan komunikasi, ada beberapa syarat-syarat keberhasilan komunikasi. Jadi komunikasi itu kan tidak hanya satu arah, tapi komunikasi itu dua arah antara orang pertama dan orang kedua. Nah, berikut syarat-syarat keberhasilan komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator, adanya pengirim pesan, kemudian pesan yang disampaikan, kemudian komunikan atau orang yang menerima pesan tersebut, kemudian konteks dan sistem penyampaiannya. Sehingga ketika kelima syarat tersebut ada, maka dapat dipastikan komunikasi yang dilakukan adalah baik. Namun, jika salah satunya tidak ada dari syarat-syarat keberhasilan komunikasi ini, dapat dipastikan komunikasi yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi antar pribadi, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan definisi komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi antara dua orang individu. Nah, dalam proses belajar mengajar, hal ini sering terjadi atau setiap saat terjadi di dalam kelas, serta dosen bertanggung jawab. Kemudian,
Kalau kita melihat beberapa komponen terkait dengan keterampilan dosen dalam proses belajar mengajar dan komunikasi antar pribadi, di sini dosen mampu mengungkapkan perasaan mahasiswa, kemudian menjelaskan perasaan yang diungkapkan mahasiswa, dan mendorong memilih perilaku alternatif serta komunikasi dosen dan mahasiswa yang baik. Nah, salah satu tugas utama dosen adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi mahasiswa, sehingga dosen itu penting atau wajib untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswanya, sehingga ketika kita memberikan tugas-tugas tugas-tugas yang kita berikan itu dapat dimengerti oleh mahasiswa serta pembagian waktu yang jelas untuk mengerjakan setiap tugasnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas terkait dasar-dasar komunikasi. Yang pertama yaitu proses terjadinya komunikasi, kemudian syarat-syarat terjadinya komunikasi hingga melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Baik, di sini kita bisa melihat proses komunikasi. Nah, seperti yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, bahwa proses komunikasi itu harus adanya komunikator, kemudian pesan dan komunikan. Di sini kita bisa melihat komunikator yang di sini itu adalah seorang dosen, komunikannya adalah seorang mahasiswa. Nah, kemudian di sini si dosen tersebut memberikan pesan melalui buku. Jadi buku di sini merupakan saluran komunikasi penghubung antara komunikator dan komunikan. Sehingga setelah komunikan mendapatkan pesannya, ada umpan balik atau feedback yang diterima oleh si dosen tersebut. Nah, ini adalah proses komunikasi, sehingga proses komunikasi itu tidak hanya satu arah, namun dua arah antara si komunikator dan komunikan itu sendiri. Kita akan membahas terkait dengan fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini sendiri adalah menyampaikan informasi, di mana sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui oleh penerima. Kemudian, kita bisa lihat fungsi komunikasi yang berikutnya adalah mendidik atau kita biasanya sebut dengan to educate. Nah, to educate ini adalah di mana menyebarluaskan informasi dalam rangka mendidik penerima. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sumber memberikan instruksi agar dapat dilaksanakan oleh penerima. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah menghibur atau to entertain. Nah, sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi atau to influence. Nah, ini adalah sumber mempengaruhi konsumen dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi dan perilaku penerima. Biasanya kalau kita melihat terkait dengan influence ini adalah bentuk iklan yang ditayangkan di TV. Itu merupakan salah satu informasi persuasif yang dilakukan untuk mengubah persepsi seseorang. Tujuan komunikasi sendiri itu adalah ada 4 ya, yaitu attitude change, di mana adanya perubahan sikap setelah si penerima pesan menerima pesannya. Kemudian opinion change, di mana perubahan pendapat, di mana si penerima informasi dapat memberikan pendapatnya. Dan kemudian behavior change, di mana perubahan perilaku terjadi pada si penerima pesan. Kemudian yang terakhir adalah social change, di mana terjadinya perubahan sosial. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, kita akan melihat komunikasi yang efektif. Artinya ketika kita berkomunikasi secara efektif, harus ada komunikator, harus ada pesan, dan harus ada komunikan, sehingga terjadilah komunikasi yang efektif antar individu.
Oke, ketika kita membahas terkait dengan elemen komunikasi, itu ada beberapa elemen komunikasi ya, ada 8 elemen komunikasi yang memang harus ada ketika kita melakukan komunikasi. Yang pertama yaitu source, di mana penciptaan pesan atau originator of a message. Jadi pesan utamanya. Kemudian ada sender. Sender itu di mana pihak yang menyampaikan pesan ya, tapi tidak selalu merupakan pencipta pesan. Jadi, belum tentu si sender ini adalah orang yang menciptakan pesan tersebut. Nah, kemudian ada receiver atau pihak yang menjadi tujuan dan penyampaian pesan. Nah, kemudian setelah adanya source, sender, dan receiver, tentu adanya message. Nah, isi dari tindak komunikatif. Stimulan yang disampaikan antara source atau sender kepada receiver dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Nah, kemudian setelah adanya message, tentu kita harus ada sarana atau media atau biasa kita sebut dengan channel. Ya, kemudian setelah itu baru adanya aktivitas penginterpretasian pesan yang diberikan oleh sender kepada si receiver itu sendiri. Sehingga adanya feedback atau respon dan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan sehingga menghasilkan efek atau hasil dari proses pertukaran pesan tadi. Baik, demikianlah pembelajaran terkait dengan dasar-dasar komunikasi. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan terima kasih.